Selamat datang di video. Hai mate, selamat datang di channel Boys in Reds. This last season we've done a lot of checks and that's why I've used especially for the big matches that always Marcus Rashford, the man's born and bred. Greatest of English football. Selamat datang di channel Boys in Reds. Di video kali ini gua akan mereview pertandingan pertama Manchester United di musim 2020-2021. Matchnya itu melawan Crystal Palace kemarin tanggal 19 November. Matchnya itu di Old Trafford. Pasti teman-teman di sini udah pada nonton matchnya semalam. Gimana? Menurut kalian pertandingannya? Ya, kalau pada bete sama, gue juga bete. Match perdana musim 2020-2021 MU harus menelan kekalahan skor 3-1 dan itu mainnya di Old Trafford. Dari segi line up, gue ngelihat kayaknya di sini Ole lagi pengen mencoba untuk merotasi atau menemukan komposisi tim dengan sedikit bongkar pasang gitu. Kenapa gue bilang bongkar pasang? Dari 11 pemain yang diturunin semalam, berarti ada sekitar 11 kurang 3 itu 8 pemain yang jadi line up di musim kemarin, terutama pada saat setelah pandemi. Jadi kan pada saat kemarin itu libur karena corona, terus main lagi. Nah, pas main lagi itu sampai akhir musim MU itu cuma kalah 2 kali, satu kali di FA Cup, satu kalinya itu di Europa League. Tapi di Liga MU itu nggak kalah sama sekali, unbeaten lah gitu. Nah, dari 8 pemain itu, 11 pemain itu 8 pemain itu turun langsung kemarin. Ada De Gea, Maguire, Lindelof, Luke Shaw, Pogba, Bruno Fernandes, Martial sama Rashford. Nah, cuman tiganya lagi ini itu biasanya oleh itu kemarin nurunin di tengah itu ada Matic, terus di kanan ada Greenwood, sama bek kanannya itu Aaron Wan-Bissaka. Cuman gue nggak tahu kenapa kemarin oleh ngeganti 3 pemain ini. Greenwood diganti sama James sebagai starter, bek kanannya ada Fosu Mensah, dan di tengahnya itu Scott McTominay. Sebenarnya 3 pemain ini juga biasanya mereka main menggantikan pemain-pemain tadi gue sebutin pertama gitu loh. James suka masuk babak kedua, gantiin Greenwood. Terus Fosu Mensah juga masuk, gantiin Bisaka, dan Scott McTominay ini memang biasanya gantiin Matic gitu di babak kedua. Cuman di pertandingan kali ini Oleh nurunin mereka bertiga sebagai starter. Cuman ternyata kalau menurut gua itu nggak efektif banget, terutama di sektor sebelah kanannya United. Kalau teman-teman pada nonton di babak pertama itu buat gua sih United benar-benar cuma nyerang dari kiri doang gitu. Karena di kiri kan ada Rashford di kiri, Martial di tengah gitu kan. Nah, kanannya ini tuh nggak efektif banget gitu loh. Nggak ada penyerangan sama sekali, nggak mengancam. Mulai dari belakang Fosu Mensahnya, terus depannya James, itu nggak ada penetrasi yang menusuk ke pertahanannya Crystal Palace. Sempat ada satu peluang yang didapat dari James, cuman itu gimana ya, gregetan gitu pada saat dia dapat bola, dia itu mau ditaruh gitu loh, jadi kayak mau di placing gitu. Kalau misalnya seandainya itu posisi yang di situ Greenwood, gue yakin sih dia udah nggak pakai mikir, yang penting tendang sekenceng-kencengnya aja udah pasti. Kalau Greenwood disikat langsung pasti sama dia. Cuman ya itu akhirnya di babak pertama MU ketinggalan 1-0, dan gue ngeliat itu kayak pada saat MU kembali lagi sebelum zamannya Bruno Fernandes belum masuk gitu loh. MU kayaknya kesulitan banget buat ngedobrak pertahanan Crystal Palace. Jadi kayak gimana ya, nggak ada yang bisa ngedobrak gitu, nggak ada yang bisa ngebongkar pertahanan dari Palace itu sendiri. Titik serangan MU itu lebih berfokus dari sebelah kiri gitu loh, mulai dari Luke Shaw di belakang bawa ke depan, oper-operan di tengah, mentok ke kiri ke Rashford, kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kurang kreativitas, dan gue nggak tahu kenapa ya Bruno juga kurang bersinar semalam itu. Malah kalau di babak pertama buat gue pribadi, gue lebih lihat Pogba yang lebih sering mengancam, memberikan passing-passing peluang-peluang buat United. Dan peluang emas di babak pertama menurut gue itu sih salah satunya dari Daniel James itu, dan itu pun nggak bisa dimaksimalkan. Malah United kejebolan duluan kalau nggak salah di menit ke-7. Dan buat gue pertahanan United semalam juga ya nggak bisa ngomong apa-apa sih, gue ya begitulah adanya, kacrut gitu loh. Dan
Akhirnya pada saat masuk babak kedua, oh ya, sebelumnya pada satu babak pertama ini MU nyaris ketinggalan 2-0. Cuman untung David De Gea itu melakukan, buat gue itu super save banget sih, di shooting dalam kotak penalti tapi masih bisa ketepis, dan itu jaraknya lumayan dekat gitu loh secara dalam kotak penalti, tapi masih bisa ketepis untungnya. Jadi babak pertama masih bisa berakhir dengan skor 1-0. Masuk babak kedua, Daniel James langsung diganti sama Mason Greenwood, dan itu lumayan ada impactnya karena pada awal-awal babak kedua gue ngeliat pertahanan Palace itu mulai ngelebar. Jadi pada saat babak pertama pertahanan Palace numpuk di sisi kanan nih ngadepin sisi kirinya United gitu, kanannya dibiarinnya kosong gitu loh, karena United pun jarang ngasih bola ke sisi kanan pada babak pertama. Cuman pada saat babak kedua udah mulai garis lurus nih, jadi kanan nggak numpuk di kiri, di kanannya pun ada gitu loh. Nah lumayan lah dengan masuknya Greenwood di situ, mungkin Palace pun lebih waspada dengan adanya Greenwood di sebelah kanannya United gitu loh. Cuman tetap United serangannya masih belum bisa mengancam pertahanan Crystal Palace sampai akhirnya masuk Donny van de Beek gantiin Pogba. Pogba keluar, Van de Beek masuk, itu lumayan. Kreativitasnya Van de Beek itu oke lah gitu loh. Beberapa kali semenjak Van de Beek masuk mulai bisa nggak ngebongkar banget sih, udah mulai bisa memasuki pertahanan daerah kotak penaltinya Palace, karena sebelumnya gue lihat mentok gitu-gitu aja, jarang sampai ada bikin berani penetrasi ke dalam. Cuman dengan adanya Van de Beek, pola permainan United berubah, mulai ada bola-bola masuk, pemain-pemain bisa penetrasi ke dalam gitu. Dan gue lihat di sini ada sedikit perubahan, yang awalnya Bruno yang lebih ke depan, Van de Beek yang lebih ke depan. Pada saat Van de Beek masuk, Bruno agak sedikit mundur, Van de Beek yang lebih ke depan. Dan sempat Van de Beek akhirnya golin kan, meskipun buat gue juga itu golnya hadiah karena berkat blundernya pemain Palace untuk pada saat mengantisipasi bola dari United, dia salah antisipasi malah jatuhnya Van de Beek dan akhirnya gol gitu. Terus di babak kedua juga United dapat hadiah lagi-lagi dari Lindelof, ya mungkin tidak bisa disalahkan ya. Gua nggak tahu Lindelof fans bola sengaja apa enggak, yang pasti United dapat kena penalti untuk Palace gitu loh. Akhirnya pada saat tendangan penalti pertama, De Gea itu udah saving. Penalti pertamanya itu bisa digagalin sama De Gea. Cuman ternyata penaltinya harus diulang, dan penalti ulangan ini pun masih kontroversi sih. Ada yang bilang beberapa orang memang harus diulang karena emang dilihat di replaynya kaki De Gea lebih dulu maju gitu loh. Cuman ada yang dibilang harusnya itu nggak diulang karena bolanya itu udah jalan setengah kurang lebih gitu. Jadi pada saat the ball jalan setengah harusnya ya memang kiper udah boleh bergerak gitu. Cuman kalau menurut keputusan wasit, De Gea udah bergerak duluan, jadi penaltinya harus diulang, dan penaltinya itu diulang yang ngambil mantan pemain MU Wilfried Zaha, dan akhirnya Zaha bisa mengeksekusi penalti dengan baik. Akhirnya skor jadi 2-1 2-0 dulu, 2-0. Habis itu Van de Beek golin. Sempat ada harapan minimal seri lah match pertama di Old Trafford, cuman ternyata di akhir-akhir babak kedua malah MU kebobolan lagi, dan akhirnya Crystal Palace berhasil unggul 3-1, dan skor itu bertahan sampai peluit panjang ditiupkan gitu loh. Ya bete sih gitu. Cuman gimana, gue ngeliat kayak United itu semalam mainnya kayak United sebelumnya yang bahaya banget, nggak bisa banget di counter. Karena jelas 2 golnya aja itu berawal dari counter. Yang pertama, apalagi gol ketiga itu jelas-jelas banget MU kelabakan pada saat kena counter attack gitu loh. Udah gitu depannya itu, lini depannya MU kayak sekarang kayak kurang kreatif gitu loh. Jadi kayak mentok. Mau gimana, meskipun pada saat Van de Beek masuk lumayan bisa mulai sedikit ngebuka, cuman tetap nggak bisa di finishing dengan baik. Sempat Mason Greenwood dapat peluang bagus, dia nggak dikawal, crossing disundul sama dia, cuman sayang masih melebar gitu loh. Cuman selain itu nggak ada peluang yang benar-benar ngancam, sedikit banget sih peluang United. Meskipun di pertandingan semalam United itu mendominasi jalannya pertandingan dalam arti di ball possession gitu. Cuman ya meskipun United megang bola terus lebih banyak daripada Palace, tapi ya ada nyampe depan gawang bingung mau diapain. Akhirnya nggak bisa ngebongkar pertahanan Palace dan MU nggak bisa ngegolin gitu loh. Pada saat bola kerebut di counter attack, ya jujur semalam pas gua nonton, setiap udah di depan MU kehilangan bola di counter attack itu deg-degan banget. Udah berapa kali MU di counter, cuman masih beruntung aja bisa ketahan gitu. Untungnya Scott McTominay yang gantiin perannya Matic menurut gue cukup
berjalan oke lah gitu loh. Karena memang menurut gue pada saat musim kemarin pun, pada saat Matic diganti McTominay itu masih oke, nggak jomplang lah permainannya, karena McTominay di sini masih bisa menjadi penyeimbang antara lini tengah, lini sektor serang dan sektor bertahan gitu. Beberapa kali gue lihat McTominay bisa menjadi orang pertama yang memutus serangan dari Crystal Palace sebelum ke daerah pertahanan United. Cuman masalah backnya ini gua asli no comment. Gua nggak tahu Lindelof itu salah makan apa kenapa. Cuman ya kok mainnya begitu banget semalam gitu loh. Kalau ngelihat Maguire yang blunder mungkin kemarin-kemarin kita udah sering gitu. Cuman malam ini Lindelof gua nggak nyangka aja. Sama ya itu buat back kanan kayaknya Fosu Mensah masih perlu waktu lagi untuk bisa gantiin Aaron Wan-Bissaka, karena ya kalian tahu permainan Bissaka seperti apa, nggak cuman dia bisa nyerang tapi defense-nya juga bagus, tackle-tackle berani. Sedangkan Fosu Mensah belum bisa nyampe tahap itu gitu. Dan buat Daniel James sendiri gimana ya, sebenarnya Daniel James itu dikasih kesempatan buat Ole untuk membuktikan dirinya untuk bahwa dia pantas atau enggak bermain secara reguler di tim ini. Cuman sayangnya Daniel James belum bisa menjawab kepercayaan yang dikasih sama Ole. Terlihat banget parah sih. Babak pertama itu kanannya United itu udah hampir kayak mati. Cuman sekali dua kali serangan doang dan abis itu udah nggak ada, sisanya bertumpuk dari kiri gitu loh. Masih bertumpu sama Bruno Fernandes, Rashford, ya gitu-gitu aja. Kanannya bisa dibilang hampir mati di babak pertama. Dan yang menarik pada saat udah 2-1 pergantian pemain ketiga itu gua kira Bisaka bakal masuk gantiin Fosu Mensah. Ternyata Fosu Mensahnya bener diganti, tapi yang masuk kenapa? Odion Igalo. Tadinya gue kira mau ngerubah pola permainan jadi 3-5-2, cuman kayaknya sih nggak jadi 3-5-2 juga, lebih kayak Scott McTominay yang ditarik jadi bek kanan gitu loh. Dan ya mungkin niatnya itu menambah daya gedor, makanya masukin striker lagi. Cuman ternyata kurang efektif juga, dan habis itu malah kejebolan lagi jadi 3-1 gitu loh. Ya mungkin Ole lagi mencoba mencari komposisi tim, dan mungkin lebih, kalau gue menilainya lebih biar nggak bergantung sama pemain itu aja, karena bisa dibilang akhir musim kemarin United performnya bagus banget. Cuman gue ngeliat ya bener-bener tergantung dengan 11 pemain starting line up pada saat itu aja gitu loh. Kedalaman squad MU itu masih jauh, masih belum dalam lah kasaran. Jadi pada saat 11 pemain starting line up itu ada yang nggak bisa main, penggantinya pelapisnya itu terlalu jauh untuk bisa bener-bener gantiin posisi mereka. Makanya untung beli Van de Beek lah, at least gelandang ada yang ngamanin. Oke, kita masih punya Mata, cuman ya kita tahu sendiri Mata udah cukup mulai menua, dan tipikal permainan Mata itu terkadang sulit gitu loh. Gue bukannya bilang Mata jelek, enggak, Mata bagus, cuman mungkin nggak bisa diterapkan di setiap pertandingan. Dan sisanya gelandang-gelandang kita pelapisnya gelandang-gelandang muda seperti Daniel James, terus Atta Halilintar, sama ada Pereira yang ke musim kemarin malah jam mainnya lebih banyak daripada Lingard sendiri gitu. Makanya kayak kemarin berharap Sancho, cuman ya kalau kalian yang jadi udah lama jadi fans United itu udah biasa lah yang namanya di PHP-in transfer gosip gitu loh. Mulai dari kayak dulu Sneijder nggak jadi, Ronaldinho nggak jadi gitu kan. Nah kemarin kita kenal lagi nih Sancho yang katanya udah digadang-gadang banget pengen ke MU, cuman nggak jadi. Cuman tiba-tiba untungnya masih dapat Van de Beek. Dan gue sih masih menunggu sampai sekarang kira-kira siapa pemain yang akan didatengin lagi ke United gitu. Karena buat gue kalau United nggak datengin pemain lagi itu bahaya banget gitu loh. Mungkin Ole udah punya winning teamnya yang masih bisa dipakai dari musim kemarin, cuman ya itu pelapisnya itu nggak ada. MU kurang kedalaman skuad, dan itu bahaya banget karena kita ngomongnya liga di sini. Liga itu kan panjang, kita harus main terus-terusan tiap minggu. Apalagi kita juga main di UCL. Kalau kedalaman skuadnya segitu aja, nggak ada rotasi, ya pemain itu juga pasti capek. Kalau udah capek, entah cedera. Kalau udah cedera, nggak ada yang gantiin, salam gitu. Makanya gue berharap banget sebelum transfer window ditutup adalah pemain yang didatengin sama United dan bener-bener pemain yang bisa menjaga kedalaman squad United. Jadi United juga nggak pusing kalau misalnya ada yang kenapa-napa, ada yang backup, dan itu bisa jadi menambah daya motivasi dan daya saing pemain-pemain United sendiri gitu. Jadi seakan-akan ya mereka tahu kalau lu mainin buat United nggak ada yang namanya tempat aman. Bisa kapanpun lu main, bisa kapanpun lu nggak akan main gitu loh.
Kalau lu nggak bisa jaga performa lu dengan bagus, lu turun dan nggak bisa balikin performa lu lagi, ya lu lewat, lu akan di bangku cadangin gitu loh. Makanya gue berharap banget United bakal datengin pemain-pemain yang bisa menjadi pelapis atau minimal bisa jaga kedalaman squad lah. Jadi pada saat pemain intinya nggak bisa main, performa United nggak jomplang gitu loh. Dan kedepannya ya sebagai pendukung United, kita sama-sama berharap United bisa memberikan tren positif ke depannya. Buat gua kalau untuk juara, buat gua pribadi ya mungkin belum, cuman at least top 4 itu masih oke dan masih mungkin banget. Meskipun kalau kata Roy Keane, ya lu kalau buat United ya target itu juara, bukan top 4. Cuman kalau kita ngelihat realitanya ya buat gua paling make sense ya sekarang kita masuk top 4 lagi gitu loh. Dan musim itu luar biasa banget. Kalau kemarin gue sempat baca-baca, kalau kemarin kita bilang Big Six itu 4 memperebutkan 4 slot untuk UCL, 2 slot untuk Europa League, itu bakal lebih dari 6 tim. Leeds United, salah satu rivalnya MU, masuk lagi musim ini 2 pertandingan di awal, itu gila. Pertandingan pertama bisa ngimbangin Liverpool meskipun kalah tapi skornya 4-3. Leeds, Everton datang James Rodriguez, itu gila. Belum lagi yang lain, Chelsea transfer pemainnya, makanya kalau United nggak bisa konsisten, dia bakal berat banget buat musim ini. Cuman semoga ya in Ole we trust lah. Gue sih masih percaya Ole bisa membuat sebuah perubahan. Yang penting itu tolonglah dikurang-kurangin eksperimennya yang menyeramkan kayak semalam gitu loh. Mungkin kalau semalam seandainya di sektor kanan cuman salah satu nih, misalnya depannya Greenwood, belakangnya Fosu-Mensah, atau belakangnya Wan-Bissaka, depannya James gitu, itu mungkin masih oke lah. Cuman ini satu sektor sama-sama sebelah kanan, depan belakangnya diganti. Waduh, itu sih berat banget ya. Terbukti di babak pertama kemarin MU nggak ada, bisa dibilang nggak ada serangannya dari sektor kanan gitu. Nah, sekian dari gua review tentang pertandingan semalam, match pertama MU di musim 2020-2021. Nah, menurut kalian gimana nih? Tolong langsung tulis di kolom komentar menurut kalian pertandingan kemarin MU seperti apa, dan menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh untuk menjaga performa MU di Liga. Jadi sekian review pertandingan Manchester United versus Crystal Palace kemarin, match pertama di musim 2020-2021. Nah, menurut kalian seperti apa performa MU semalam, dan menurut kalian kira-kira MU harus datengin siapa lagi nih untuk menjaga performa squad di musim ini gitu loh. Silahkan kalau komen di kolom komentar, dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, yang nggak suka silahkan unlike. Cuman jangan lupa dislike, subscribe, komen, dan share. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.